البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan sambungan bacaan tafsir terhadap surat Al-Baqarah, ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat mengenai utang piutang, yaitu yang dikenal dengan ayatul dain, ayat yang ke-282 juz yang ketiga dari surat Al-Baqarah. Kemarin sudah kami tuliskan sebuah faedah yang sangat bagus, namun bentuknya puisi atau pantun, yaitu mengenai kalau seandainya kita tidak menjumpai ucapan yang baik, yang bagus, yang jujur, itu lebih bagus kalau diam. Karena diamnya dia dari ucapan yang tidak jujur itu adalah kebaikan. Nah, maksudnya daripada berucap dengan ucapan yang bohong, diam itu lebih baik kalau tidak menjumpai ucapan yang baik yang harus dia ucapkan. Paham? Nah, barakallahu fikum. Pantunnya pendek, mudah dihafal, singkat, simple, maknanya pun luas, dalilnya pun juga banyak. Tafadhal. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Na'am, tafadhal. Hafidha. Bismillah. Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin. Bacanya dengan kenceng-kenceng. Kalau baca pantun itu kalau cepet malah kurang tepat. An ghairi sadidin sadadu gitu loh. An ghairi sadidin sadadu. Na'am, barakallahu fikum. Fadhal anta. Falam tajid qawlan sadida taquluhu fasamtuka an ghairi sadidi sadadu. Na'am. Antum hafal? Tafadhal. Na'am, tafadhal. Fa'ilam tajid qawlan sadidan qawlu. Ulangi. Fa'ilam tajid qawlan sadidan qawlu taqulu. Fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Na'am, tafadhal. Na'am, tafadhal. Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Na'am, tafadhal. Fa'ilam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Dengan pendek-pendek. Sadadu, kan sadadu itu bukan sadadu. Fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Na'am. Tafadhal. Fa'ilam Santai aja, bismillah. Fa'ilam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Na'am, barakallahu fiikum. Tafadhal. Fadhal. Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Na'am, fadhal.
Na'am. Mau mencoba? Mencoba? Belum? La ba'as, khair insyaallah. Antum? Failam tajid kaulan sadidin. Qaulan sadidan. Failam tajid kaulan sadidan. Taquluhu asamtu kaulan ghairi fasamtuka an ghairi sadidan sadidi. Jadi bolak-balik. Fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Ayo mana barakallahu fikum. Fadhal. Labas. Fa'in lam tajid qawlan sadidan taquluhu wasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Ayo na'am fadhal. Fa'in lam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi pantun tersebut bagus sekali ya, dalam artian pantun tersebut atau puisi tersebut ternyata dikuatkan dengan dalil-dalil yang ada. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Naam. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sadidan ay shawaba. Ucapan yang benar, yang jujur, tidak bohong, tidak nipu ya. Naam barakallahu fikum. Jadi kalau berucap yang jujur, yang baik. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bisidqi, fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah." Nah, artinya wajib atasmu untuk berbuat jujur karena kejujuran itu adalah ketenangan hati, sedangkan kedustaan itu adalah ribah, perkara yang meragukan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Na barakallahu fikum," mengenai kejujuran, barakallahu fikum, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Nah, dalam artian wajib atasmu untuk senantiasa berbuat jujur karena kejujuran bisa menghantarkan kepada kebaikan dan kebaikan menghantarkan kepada surga. Oleh karena itu pantun tersebut maknanya sangat bagus sekali. Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Paham ya? Bukan pendek ya. An ghairi sadidin sadadu. Artinya jika engkau tidak menjumpai ucapan yang jujur yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak jujur itu adalah kebenaran. Paham maksudnya ya, maknanya ya? Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu faedah yang kemarin sudah kita tuliskan. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita berada di detik-detik terakhir daripada surat Al-Baqarah yang mana mengenai penjelasan ayatud dain, ayat seputar utang piutang yang satu ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Satu ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Kita lihat kemarin sudah sampai pertengahan ya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Sampai mana kemarin? Ada tandanya enggak situ? Nah, yang mana? Naam barakallahu fikum. Disebutkan situ qala al-mufassirun asabahumullah. Yang wa alaihim itu ya. Ya kan? Naam wa 'ala syuhada'i an yujibu man da'ahum ila syahadah. Kita ulangi dikit enggak apa-apa. Jadi orang-orang yang sudah dijadikan saksi untuk mencatat hutang tadi, ketika diminta untuk hadir hendaknya hadir. Jadi orang kalau sudah siap menjadi saksi, punya amanah, beban diamanai, ketika diminta untuk saksi ya harus datang. Enggak boleh dia berkelit atau sembunyi. Paham ya? Karena masalah hutang ini bukan masalah apa? Sepele, masalah besar, masalah yang harus ditunaikan gitu ya. Nah, kita lihat di sini wa 'ala syuhada'i, dan wajib atas para saksi an yujibu, agar memenuhi panggilan man da'ahum, orang yang memanggil mereka ila syahadah, untuk bersaksi. Jadi kalau orang jadikan saksi jangan barakallahu fikum, orangnya jangan tidak amanah, jangan. Karena apa? Karena ketika diminta menjadi saksi harus hadir, siap resiko. Paham ya? Jangan sampai berbohong atau berkata dusta. Kita lihat di sini. Wa 'alaihim ada'uha idza ma du'u ilaiha.
Nah, dan wajib atas mereka untuk menyampaikan dan memenuhi panggilan apabila mereka diundang untuk hadir bersaksi. Karena kemarin ini kan ayatnya berkaitan masalah apa? Apabila punya hutang hendaknya dicatat. Nah, kalau dia mampu, tapi kalau dia orangnya orang lemah, orang bodoh, tidak mampu atau orang gila, maka hendaknya nyuruh orang yang mencatat. Nah, orang yang mencatat tersebut adalah orang-orang yang terpercaya, orang yang amanah. Ketika diminta untuk bersaksi siap datang gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa 'alaihim adauha idza mad'u ilaiha wa la tamallu min kitabatid dain qalilan aw katsiran ila waqtihil ma'lum. Dan jangan mengulur-ngulur dari catatan hutang tersebut sedikit atau banyak sampai waktu yang telah ditentukan. Kalau misalkan kesepakatan tercatat waktunya tahun depan ya tahun depan. Jangan ditunda 2 tahun lagi, itu jangan, karena tercatat di situ. Paham maksudnya ya? Karena orang itu ketika punya hutang kemudian menunda penunaian hutang dalam keadaan dia mampu, itu kezaliman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, matlul ghaniyyi dzulmun. Jadi penguluran orang yang kaya yang cukup dia sudah bisa bayar hutang kok ditunda-tunda, wah nanti ajalah, mungkin uangnya masih banyak. Jadi bayarnya nanti aja, padahal dia mampu. Itu bukan urusan kalian kembalikan hutang tadi. Bukan wah orangnya masih banyak uangnya, bukan itunya. Itu urusan mereka, banyak atau enggak banyak urusan mereka. Sekarang urusan kalian mengembalikan apa? Hutang tadi. Jadi kalau mengulur-ngulur, wah nanti ajalah. Padahal dia sudah ada uangnya untuk dikembalikan, segera dikembalikan. Karena penguluran tersebut adalah kezaliman. Karena berujung akhirnya enggak mengembalikan itu loh. Dipakai yang lainnya, ya kan? Seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Na'am, dzalikum a'dal fi syar'illahi wa hadiyah. Artinya yang seperti itu, perbuatan kalian seperti itu, itu adalah perbuatan yang lebih lurus dan juga lebih adil di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga petunjuknya. Wa a'dhamu 'aunan 'ala iqamatis syahadah wa adaiha, dan juga termasuk bentuk pertolongan yang paling besar untuk menegakkan persaksian dan juga menunaikannya. Wa aqrab ila nafyi syakki fi jinsid dain wa qadrihi wa ajanihi, dan juga lebih dekat untuk menghilangkan keraguan mengenai jenis hutang dan kadarnya dan waktunya. Tercatat sudah rapi, hutangnya sekian, jumlah sekian, dibayar pada tempo sekian misalkan. Tempo itu waktu ya, pada waktu sekian, tercatat semuanya rapi gitu loh. Jadi ketika didatangkan saksinya sudah jelas ini. Ada barakallahu fikum catatannya. Ini tentunya bermanfaat sekali ketika orang yang punya hutang itu meninggal dunia. Oleh karena itu termasuk tempat-tempat yang wajib orang berwasiat adalah ketika dia mempunyai hutang belum tertulis. Paham ya? Karena ketika dia meninggal dunia, orang enggak tahu hutangnya di mana. Jadi waktu itu dia harus wajib berwasiat. Nah, wasiat tersebut kalau bisa dihafal, tapi kalau khawatir terluputkan atau lupa, ditulis. Hutangnya di mana? Toko sebelah 1 juta. Belakang rumah 2 juta. Depan rumah sana 3 juta. Catat semuanya rapi. Sehingga nanti ketika dia meninggal sudah tercatat semuanya. Paham maksudnya ya? Ini fungsinya itu tadi, biar tidak mendolimi. Karena yang namanya hutang seperti itu. Yang namanya hutang harus dibalikkan, harus dikembalikan. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum. Lakin in kanatil mas'alatu mas'alata bai'in wa syira'in. Namun jika permasalahan itu permasalahan jual beli, antum jual beli, itu sebenarnya enggak perlu dicatat sebenarnya. Tapi lebih baiknya kalau ada saksinya dan juga catatannya. Paham ya? Bukti pembelian, bukti pembayaran ini penting juga kadang ya. Seperti itu dibutuhkan juga kadang ya. Kita beli motor cash 10 juta, dah tulis. Nah, ada. Nah, nanti kalau misalkan suatu ketika ada tuduhan dan semisalnya ada buktinya. Paham maksudnya ya? Cuman aslinya jika permasalahan itu permasalahan jual beli bi akhdhi sil'atin wa daf'i samaniha fil hal, dengan mengambil barang dan membayar dengan bayaran pada waktu itu pula, fala hajata ila kitabati. Enggak butuh ditulis aslinya. Antum jual beli, beli barang, bayar udah asli, enggak perlu ditulis aslinya. Cuman lebih baik kalau ada catatannya, gitu aja udah. Kenapa? Karena itu nanti memungkinkan kalau dengan catatan itu lebih kuat lagi gitu istilahnya ya. Belinya di situ atau istilahnya benar-benar sudah dibayar, paham ya? Nah, terkadang seperti itu. Dan kalau seandainya antum enggak usah aja. Misalkan dia mau menyerahkan bukti pembayaran itu, antum bilang enggak usah, ya enggak masalah. Karena sudah sah ya. Bai' syira' ya, sudah ada ijab dan qabul, selesai. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini.
Wa yustahabbu, dan disunnahkan al-isyhad 'ala dzalik, untuk mencari saksi terhadap transaksi jual beli tersebut, man'an liniza' wa syiqaq, dalam rangka untuk mencegah apa? Perselisihan dan juga pertikaian. Nah, jadi barakallahu fikum, ada yang menyaksikan itu kalau benar-benar dia itu beli. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi perselisihan dan juga pertikaian. Nah, si fulan benar-benar beli motornya di tempat si fulan misalkan, seperti itu. Nah, wa minal wajib 'ala syahid wal katib, dan termasuk perkara yang wajib atas orang asyahid yang menjadi saksi, wal katib, dan juga pencatat tadi itu, ada usyahadati 'ala wajhiha wal kitabati kama amarahullah. Wajib bagi dia apa? Na'am barakallahu fikum, menunaikan persaksiannya sesuai dengan hakikatnya. Enggak boleh dibolak-balik. Tercatat 5 juta ya 5 juta. Nah, kalau tercatat 5 juta kemudian dia sengaja diganti jadi 3 juta, enggak bisa, berarti enggak amanah. Enggak amanah ya. Naam, Allahu musta'an. Wala yajuzu li sahibil haqqi wa man 'alaihi al-haqq al-idrar bil kuttab wasyuhud, dan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bagi barakallahu fikum sahibul haqq, pemilik hutang, naam, wa man 'alail haqq, dan juga orang yang berhutang, untuk membahayakan pencatat hutang dan saksinya. Pencatat sama saksi itu jangan didolimi intinya. Dia ditugaskan untuk intinya fokusnya mencatat dan juga bersaksi ada. Aslinya yang wajib membayar ya yang hutang tadi. Yang berhak menerima uang ya yang dihutang, yang memberikan hutangan tadi. Paham ya? Saksi dan penulis itu sekedar membantu saja aslinya. Jangan didolimi. Jangan dikasari, jangan dibikin bahaya untuk dia, jangan. Paham maksudnya ya? Nah, disebutkan sini, jangan sampai membahayakan al-kutab. Kutab itu yang mencatat hutang, wasyuhud, yang menyaksikan transaksi hutang dari itu jangan dikasih bahaya, jangan diganggu, jangan didolimi, maksudnya gitu ya. 6. Wa kadzalika la yajuzu lil kutab wasyuhud an yudarru biman ihtaja ila kitabatihim aw syahadatihim. Sebaliknya, pencatat hutang dan juga menjadi saksi tadi jangan membahayakan, jangan membuat bahaya orang yang membutuhkan catatan tadi dan juga persaksiannya. Misalkan sangat dibutuhkan ya, dikumpulkan kemudian mana saksinya? Wah, entar dulu anak enggak mau datang, anak jauh misalkan, dia sengaja. Nah, itu enggak boleh karena membahayakan. Paham ya? Bisa jadi nanti ada tuduhan gitu ya. Kemudian atau dia banyak alasan, wah catatannya hilang, dimakan rayap misalkan, atau terbakar, atau kena hujan, enggak bisa dia alasan-alasan seperti itu. Upayakan mencari pencatat dan juga saksi yang amanah, terpercaya. Kita lihat, wa in taf'alu ma nuhitum anhu fa innahu khurujun an ta'atillah. Namun jika kalian mengerjakan perkara yang sudah dilarang terhadap kalian, maka sesungguhnya itu perbuatan yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqibatu dzalik halatan bikum, dan akibatnya nanti hasilnya, balasannya akan mengenai kalian sendiri. Wa khafullaha fi jami'i ma amarakum bih, dan hendaknya kalian semuanya takutlah kepada Allah pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian, wa nahakum anhu, dan semua perkara yang Allah taala larang pada kalian. Maksudnya takut kalau tidak mengerjakan dan takut kalau melanggar. Paham maksudnya ya? Takut kalau tidak mengerjakan perintah Allah dan takut kalau melanggar. Na'am barakallahu fikum, perkara yang Allah taala haramkan. Wa yu'allimukumullahu jami'a ma yuslihu dunyakum wa ukhrakum, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan, memberitahukan kepada kalian seluruh perkara yang pantas atau yang baik terhadap dunia kalian dan juga akhirat kalian. Jadi dunia barakallahu fikum selama diliputi dengan agama, barokah insyaallah. Tapi kalau dunia tanpa agama, nanti tidak ada barokahnya, tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mencari dunia atau ketika kita hidup di dunia ini diiringi dengan agama, yang agama tahu sendiri sumbernya ya. Sumbernya adalah Al-Qur'an was sunnah, masdarnya adalah Al-Qur'an was sunnah, tenang hati kita. Tapi kalau pagi dunia, siang dunia, sore dunia, malam dunia, tanpa diiringi dengan apa? Agama, tanpa diiringi dengan apa? Ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tentunya tidak tenang. Karena pencari dunia itu enggak akan puas. Paham maksudnya ya? Oleh karena itu iringilah dunia dengan agama. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana yang sudah kita lewati juga pantunnya bagaimana? Dunia tanpa agama tidak ada barokahnya. Baik. Ma ahsana
Naam, ma ahsanad dunya wad din idza istama'a. La barakallahu dunya bila dini. Artinya alangkah indahnya apabila agama dan dunia bisa bersatu. Kalau bersatu indah sekali. Tapi kalau tidak bersatu, jangan dikedepankan dunianya, ambil akhiratnya. Dunia menyertai kalian. Karena apa? La barakallahu dunya bila dini. Tidak ada barokahnya dunia tanpa agama itu. Oleh karena itu kalau tidak bisa bersatu, karena nggak mungkin bersatu ya, nggak mungkin bersatu dalam artian bersatu padu sama rata itu nggak mungkin. Pasti kita akan mengorbankan salah satu di antara duanya, dunia atau akhirat. Paham ya? Jadi kalau antum ambil akhirat, dunia menyertai, jangan khawatir. Semua rezeki pasti sudah ditetapkan dan sudah dicatat dan sudah diurutkan dan sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadarnya sampai ajal yang menjemput orang tersebut. Tercatat dalam Lauhul Mahfuz, sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? Dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun Allah taala sebelum menciptakan langit dan bumi sudah mencatat semua. Paham ya? Innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50.000 sana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir makhluk ini sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50.000 tahun. Jadi jangan sampai tidak percaya, harus percaya. Kejar dunia belum tentu dapat akhirat. Tapi kalau antum mengejar akhirat mesti dapat dunianya. Paham ya? Karena mau enggak mau kita harus apa? Mewujudkan atau merealisasikan yang namanya tawakal. Tawakal itu bukan berpangku tangan, mesti antum kerja, mesti antum gerak, mesti antum berangkat. Seperti itu. Karena apa? Karena enggak mungkin antum berpangku tangan kemudian dapat rezeki secara tiba-tiba gitu. Paham ya? Karena termasuk bentuk kesempurnaan tawakal adalah apa? Akhdul asbab. Mengambil sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum, dan dalil mengenai hal tersebut tentunya sangat banyak sekali. Di antaranya kisah apa? Seekor burung. Seekor burung, tahu burung? Ayo, Jadi, seekor burung yang dia pergi di pagi hari. Khidir, seekor burung pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Pulang di sore hari dalam keadaan perut penuh. Rezeki bukan? Rezeki. Tapi enggak mungkin burung itu diam di sangkarnya gitu. Coba kalau burung itu disangkar terus gitu. Mungkin bisa jadi kelaparan, ya, enggak ada makanan, tapi burung pergi, menunjukkan bahwasanya hewan saja barakallahu fikum itu pergi untuk mencari makanan, pergi untuk mencari kehidupan, apalagi manusia yang jauh lebih sempurna daripada hewan. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengatakan law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Artinya jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana apa? Allah taala memberikan rezeki seekor burung. Pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Nah, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Paham ya? Enggak perlu kita buktikan dan menyaksikan burungnya langsung, enggak perlu. Yang jelas apa? Percaya saja, karena seperti itu keadaannya. Yang sangat konkret dan nyata yang antum perhatikan, saksikan kalau antum di sebuah tempat yang ada burung walet. Burung walet itu kalau pagi habis subuh sudah enggak ada itu. Kecuali yang ada keperluan di dalam aja. Ya mungkin lagi angkrem atau istilahnya lagi bertelur itu lain lagi. Semuanya pergi. Semuanya pergi mereka mencari makan. Sore sebelum maghrib sudah berbondong-bondong pulang ke kampungnya atau pulang ke kandangnya istilahnya gitu. Menunjukkan bahwasannya barakallahu fikum hafizakumullah, tawakal itu bukan berpangku tangan. Namun ada upaya-upaya, usaha-usaha yang harus dia tempuh. Tentunya semakin yang dia tempuh itu adalah usaha pekerjaan yang halal, semakin apa? Barokah. Karena barokah bukan dinilai dari banyaknya yang dia dapatkan, tapi adanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sebuah perkara itulah barokah. Karena pengertian barokah apa? Subutul khair al-ilahi bisyai'. Tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada sesuatu. Paham ya? Nah, sesuatu akan senantiasa ada kebaikan Allah taala manakala bersumber dari yang halal. Walaupun sedikit. Paham ya? Walaupun sedikit barakallahu fikum, yang kita cari barokahnya. Jadi barokah itu bukan, katanya barokah itu yang uangnya tumbuh terus katanya. Uangnya tumbuh terus, kemudian hartanya juga tumbuh terus, kemudian banyak uangnya dan semisalnya, belum tentu. Nah, barokah itu bukan dinilai dari situ ya. Tapi barokah itu dinilai dari sumbernya, dari yang halal atau yang haram. Kalau sumbernya dari yang halal, walaupun hasilnya sedikit,
tapi itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena makna barokah apa tadi? Tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada sesuatu. Nah, itu makna daripada al-barokah. Paham ya? Nah, barokah apa maknanya tadi? Tercatat belum? Catat ya. Al-barakatu hiya subutul khair al-ilahi fi syai'. Barakah itu adalah subutul khairi al-ilahi fi syai', tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Terjemahan bahasa Indonesianya seperti itu. Jadi adanya atau tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu itu namanya barokah. Paham maksudnya ya? Dan barokah sumbernya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatu minallah, sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang pendek, simpel, padat, maknanya luas sekali. Al-barakatu minallah. Barakah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu barakah tadi? Artinya tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Naam. Mahum salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kalau sama nikmat beda kan? Barokah sama nikmat sama kan? Yang jelas maknanya berbeda, cuman saling menyempurnakan. Paham ya? Dalam artian barakallahu fikum, nikmat itu asar pengaruh daripada barokah. Maksudnya orang itu mendapatkan nikmat karena diberkahi gitu loh. Paham maksudnya ya? Naam. Kalau enggak diberkahi mungkin enggak dapat nikmat, tapi nikmah hukuman misalkan, seperti itu. Dan nikmat barakallahu fikum yang Allah Ta'ala berikan itu menunjukkan Allah Ta'ala pun memberkahi orang tersebut. Adanya kebaikan pada orang tersebut. Dan sumber kebaikan seseorang, dia dinilai baik atau tidak, paham ya? Dan dia dikatakan baik atau tidak manakala dia apa? Dipahamkan dalam masalah ilmu agama. Dalilnya banyak sekali ya. Di antaranya dalil yang sering diulang-ulang adalah hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan, muttafaqun alaih, apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Paham ya? Itu sumber kebaikan. Jadi kalau orang kok dipahamkan dalam ilmu agama, berarti bagus dia, baik dia, tanda kebaikan. Tapi kalau dijauhkan dari ilmu agama, tidak dipahamkan ilmu agama, sudah enggak usah berharap sudah. Dalam artian tidak ada kebaikan. Sebagaimana Syekhul Islam juga menyebutkan bahwasanya walazimu dzalik anna man lam yufaqihullahu fid din lam yurid bihi khaira. Berarti maknanya apa? Sebaliknya, barang siapa yang Allah Ta'ala tidak pahamkan dia dalam ilmu agama, Allah Ta'ala tidak menghendaki padanya kebaikan. Karena dia bingung. Kalau dia tidak tahu ilmu agama, bingung dia. Dia mau sholat, ini boleh atau tidak ya? Mau wudhu, yang benar mana ya kira-kira? Tangan dulu atau kepala dulu misalkan. Karena dia tidak punya ilmu. Karena ilmu itu penting sekali ya. Ilmu itu apa? Na'am barakallahu fikum, al-ilmu bidayatu al-yaqin. Kama annal jahla bidayatus syak, itu kaidah sudah. Al-ilmu bidayatul yaqin, kama annal jahla bidayatus syak. Artinya apa? Ilmu itu permulaan daripada keyakinan. Antum yakin karena punya ilmu. Sedangkan kebodohan itu adalah permulaan daripada keraguan. Antum ragu karena bodoh. Ya enggak? Coba kalau antum berilmu, yakin. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Antum yakin salat 5 waktu wajib karena ada ilmunya. Paham maksudnya ya? Ilmu yang sifatnya ad-daruri, setiap orang tahu. Paham ya maksudnya ya? Karena ilmu sudah kita lewati ada berapa? Ilmu yang sifatnya ad-daruri sama ilmu yang sifatnya apa? Nadhari. Nadhari itu harus mengecek dalilnya. Paham ya? Nah, katanya setiap amalan harus ada niatnya. Naam, dalilnya mana? Nah, itu namanya ilmu nadhari. Paham ya? Ngecek dulu. Tapi ilmu daruri, naam, yang setiap orang atau setiap orang tahu, itu enggak perlu dalilnya mana. Api katanya panas, Pak. Dalilnya mana? Enggak perlu dijawab itu karena secara darurat orang tahu itu loh. Itu namanya ilmu daruri. Paham ya? Katanya langit di atas kita. Naam, dalilnya mana? Itu enggak perlu karena secara darurat, secara naluri langsung tahu gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Tapi ilmu nadhari harus ngecek, meneliti. Paham ya? Mahum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Misalnya isbal katanya haram, isbal itu. Memanjangkan celana, sirwal, sarung, pakaian sampai di bawah mata kaki katanya haram. Iya, dalilnya mana? Nah, itu namanya ilmu nadhari. Ilmu yang butuh ngecek, meneliti, mencari dalil. Paham? Kalau ilmu daruri ya sebagaimana kami sebutkan tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Paham maksudnya ya? Masjid ini lebih besar daripada tiangnya, benar kan? Itu enggak perlu dalilnya mana, enggak perlu. Karena daruri. Dalam artian perkara yang darurat itu loh, yang secara tidak langsung terpetik tahu gitu loh orang. Paham belum, Dir? Naam. Barakallahu fikum, yang jelas seperti itu ya. Jadi ilmu penting sekali, ilmu itu permulaan daripada yakin.
sedangkan kebodohan permulaan daripada keraguan. Paham? Paham belum? Ya nanti insyaallah. Naam. Berikutnya barakallahu fikum kita selesaikan. Wa khafullaha fi jami'i ma amarakum bih wa nahakum anhu wa yu'allimukumullahu jami'a ma yuslihu dunyakum wa ukhrakum wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Allah taala mengetahui segala sesuatu. Bahkan disebutkan oleh para ulama mengenai ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mendetail sekali. Naam, sebagaimana dipermisalkan seperti semut hitam di dalam lautan yang sangat dalam, di bawah batu hitam, kemudian di kegelapan malam yang gelap gulita. Semut hitam tahu? Di bawah batu hitam, di dasar lautan yang paling dalam, di malam yang gelap gulita. Kira-kira nampak nggak kalau kita? Jelas nggak nampak. Di siang hari aja kalau di bawah batu nggak nampak, tapi Allah Subhanahu wa taala nampak. Semuanya nggak ada yang terlewatkan, terluputkan. Berarti menunjukkan apa istilahnya? Luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Kalau kita perhatikan kan kalau manusia itu nggak ada seperti itu. Paham ya? Taruhlah sekarang di siang hari ada semut yang warnanya pun sudah nggak hitam sudah. Semut yang warnanya nggak hitam sudah. Di bawah batu aja udah nggak tahu ada semut atau tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala bayangkan itu. Semut hitam di bawah batu hitam, di dasar lautan yang paling dalam, kemudian di malam yang gelap gulita. Masya Allah, Allah taala mengetahuinya. Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Ilmunya Allah taala itu sangat luas sekali. Tidak boleh kita mengejek atau menyepelekan atau bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini, fala yakhfa 'alaihi syai'un min umurikum. Maka tidak ada sesuatu apapun, tidak ada sesuatu pun yang terluputkan dari perkara kalian. Semuanya terpantau, semuanya terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Jadi kita bisik-bisik itu walaupun orang yang lain enggak dengar, Allah taala dengar. Bahkan sebuah perkara yang belum kita ungkapkan baru terpetik pada benak, Allah taala tahu enggak? Tahu. Paham ya? Allah taala tahu sesuatu yang belum terucapkan masih di benak kita, masih di pikiran kita, Allah taala tahu. Masya Allah, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa sayujazikum 'ala dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kalian semuanya terhadap perkara-perkara atau amalan-amalan tersebut. Berarti sudah kita selesaikan ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an, yaitu ayatud dain. Ingat-ingat ya, ayat yang paling terpanjang dalam Al-Qur'an adalah ayatud dain, ayat berkaitan masalah utang piutang. Ayat yang ke-282 dari surat Al-Baqarah juz yang ketiga. Nah, adapun yang lainnya ada ayat-ayat yang lain namun tidak sepanjang ini. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang masih mengenai seputar hutang piutang namun sedikit. Dalam artian sambungan saja dan juga ada keterkaitan dengan pembahasan sebelumnya, namun kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nasallallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.